1. Perkenalkan kami di kelompok 10 dengan mata kuliah Manajemen Perpustakaan. Yang saya hormati Ibu Yusnia MA selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perpustakaan. Kami akan mempresentasikan judul kami dengan topik pengorganisasian dan kepemimpinan. Sebelumnya perkenalkan saya Irina Pusda Amalia dengan NIM 0601241025. Saya Putri Bagus dari NIM 0601241025. Saya Muhammad Ferdinand Dua dengan NIM 0641241006. Semoga dengan apa yang kami sampaikan dapat menambah wawasan teman-teman sekalian menonton. Selamat menonton. Berikut penjelasan dari definisi, prinsip, serta struktur dan pengorganisasian dan kepemimpinan. Definisi pengorganisasian adalah proses penentuan sumber daya, tanggung jawab, dan pengembangan organisasi untuk mencapai tujuan yang sama. Sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan yang sama. Selanjutnya masuk kepada prinsip pengorganisasian dan kepemimpinan. Prinsip pengorganisasian meliputi pembagian kerja, kesatuan perintah, tentang kendali, kesatuan arah, dan keorganisasi untuk menciptakan efisiensi dan keselarasan dalam organisasi. Sedangkan prinsip kepemimpinan meliputi visi yang jelas, komunikasi efektif, motivasi, dan etika dan integritas, serta pengembangan tim untuk mendukung kinerja dan tujuan bersama. Selanjutnya, ada struktur organisasi, ialah 1. Kepala dan wakil kepala, di mana kepala dan wakil kepala bertugas sebagai pemimpinan tertinggi. Kedua, administrasi perpustakaan atau KTU yang bertugas sebagai mengelola administrasi dan operasional. Ketiga, tim perpustakaan bertugas sebagai menangani tugas dan proyek khusus. Keempat, sidang pustakawan ialah badan penasihat dan pengambil keputusan. Selanjutnya yang terakhir kelima yaitu subbagian bertugas sebagai menangani fungsi khusus seperti layanan teknis, pengguna, kerjasama, dan pengembangan. Selanjutnya membahas pengorganisasian berdasarkan fungsi. 1. Bagian tata usaha, mengurus kepegawaian, keuangan, administrasi, perlengkapan, dan rumah tanggaan. 2. Bagian layanan teknis, bertanggung jawab atas pengadaan, pengelolaan, dengan perawatan koleksi terkait erat dengan bagian layanan pengguna. 3. Bagian layanan pengguna, menangani sirkulasi, referensi, koleksi, tandon, cadangan, dan koleksi khusus terkait era dengan bagian layanan teknis dan bagian jaringan kerjasama. Keempat, bagian penelitian dan pengembangan, berfokus pada pengembangan koleksi dan layanan perpustakaan terkait erat dengan bagian jaringan kerjasama. Yang kelima, bagian jaringan kerjasama, membangun dan mengelola kerjasama dengan lembaga lain terkait erat bagian layanan pengguna dan bagian penelitian dan pengembangan. Divisi 1. Divisi Humaniora atau kemanusiaan mencakup koleksi buku dan sumber informasi terkait sastra, filsafat, sejarah, seni, agama, dan bidang kemanusiaan lainnya. Ruangan baca dan rak buku ditempatkan berdekatan. 2. Divisi ilmu sosial mencakup koleksi buku dan sumber informasi terkait sosiologi, antropologi, ekonomi, politik, hukum, psikologi, dan bidang ilmu sosial lainnya ditempatkan berdekatan. Yang ketiga, divisi ilmu pengetahuan dan teknologi mencakup koleksi buku dan sumber informasi terkait sains, teknologi, matematika, kedokteran, teknik, dan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya. Ruang baca dan rak buku ditempatkan berdekatan. Ada jenis perpustakaan yaitu 1. Perpustakaan pusat menyediakan koleksi lengkap dan layanan utama, bertanggung jawab atas pengelolaan cabang dan perpustakaan keliling. Yang kedua, perpustakaan cabang terletak di wilayah tertentu, menyediakan koleksi dan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat tergantung pada perpustakaan pusatnya. Yang ketiga, perpustakaan keliling atau mobile libraries menjangkau daerah-daerah terpencil atau masyarakat yang sulit untuk mengakses perpustakaan konvensional tergantung pada perpustakaan pusatnya. Selanjutnya, layanan berdasarkan pemakaian. Yang pertama itu ruangan anak-anak menyediakan koleksi dan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak seperti buku cerita, buku bergambar, area bermain, dan lain-lain. Yang kedua itu ruangan remaja menyediakan koleksi dan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan remaja seperti novel, komik,
buku majalah, atau yang lain-lain. Nah, yang ketiga itu ruangan koleksi khusus atau tunanetra, menyediakan koleksi buku braille dan layanan khusus bagi penyandang tunanetra. Yang keempat itu ruangan koleksi khusus, menyediakan koleksi referensi khusus, jurnal ilmiah, dan sumber daya digital untuk mendukung penelitian. Nah, yang kelima itu ruangan koleksi langkah atau arsip, menyediakan koleksi langkah atau bersejarah yang memberikan penanganan khusus. Yang keenam itu perpustakaan departemen atau perguruan tinggi. Contohnya itu perpustakaan hukum dan perpustakaan kedokteran. Nah, menyediakan koleksi dan yang relevan dengan jurusan atau program studi tersebut. Yang ketujuh itu perpustakaan program studi atau perguruan tinggi, contohnya perpustakaan S1, S2, dan S3 menyediakan koleksi yang sesuai dengan kebutuhan yang mau disampaikan. Selanjutnya, jenis dokumen. Yang pertama, bagian buku berdasarkan tanggung jawab atas penggandaan, pengkatalogan, pengklasifikasi, dan layanan terkait koleksi buku. Yang kedua, bagian peta, mengelola koleksi peta, atlas, dan sumber informasi geografis lainnya, termasuk penggandaan, katalogisasi, klasifikasi, dan layanan terkait. Yang ketiga, bagian majalah atau jurnal, menangani koleksi majalah dan jurnal akademik dan populer, termasuk pengadaan, katalogisasi, klasifikasi, dan layanan terkait. Yang keempat, bagian film atau audio visual, mengelola koleksi film, video, kaset, audio, dan bahan audio visual lainnya, termasuk pengadaan, katalogisasi, klasifikasi, dan layanan terkait. Yang kelima, bagian terbitan pemerintah, berdasarkan tanggung jawab atas koleksi dokumen dan publikasi pemerintah, termasuk pengadaan, katalogisasi, klasifikasi, dan layanan terkait. Yang keenam, bagian skripsi atau tesis atau disertasi, khususnya perguruan tinggi, mengelola koleksi skripsi, tesis, dan disertasi, termasuk pengadaan, katalogisasi, klasifikasi, dan layanan terkait. Yang ketujuh, ruangan multimedia, menyediakan akses dan layanan terkait dengan sumber daya multimedia seperti komputer, internet, dan perangkat lunak. Sekian video penjelasan dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah wawasan pengetahuan teman-teman sekalian yang menonton. Sekiranya dari pembahasan yang kami jelaskan ada salah kata atau penggunaan kata, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.